Halo semuanya, kenalin nama aku Kezia dari kelas 10-2. Halo, aku Kesha dari kelas 10-6. Jadi di project pertama kita kali ini kita bikin video inspiratif. Judulnya, bagaimana aku bisa mengatasi rasa khawatir. Be watching guys. Ada seorang anak kecil yang sangat sayang terhadap tanamannya. Anak itu benar-benar sangat menjaga tanaman tersebut karena ia takut apabila tanaman itu terserang oleh hama. Anak tersebut pun memasukkan tanamannya itu ke dalam sebuah kotak dan menutupnya. Seminggu kemudian, ia mencoba untuk melihat keadaan tanamannya. Dan ia sangat kaget sewaktu melihat tanamannya tidak tumbuh seperti apa yang ia harapkan. Tanaman miliknya menjadi begitu kerdil dan tidak subur, karena kotak miliknya membuat sinar matahari terhalang sehingga tanaman tersebut tidak dapat bertumbuh dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Terkadang kita begitu khawatir dengan berbagai macam masalah yang ada dalam hidup kita. Kita mulai mencari perlindungan supaya kita tidak tersakiti. Kekhawatiran itu justru membuat kita lupa untuk bersandar kepada Allah. Dan ketakutan itu membuat kita menjadi kurang percaya kepada Allah. Prinsip Alkitab yang bisa kita ambil dari contoh ini yaitu jangan lagi khawatir soal kehidupan kalian dari Matius 6 ayat 25. Apa maksudnya? Yesus menyampaikan kata-kata ini dalam khotbahnya di gunung. Menurut sebuah kamus Alkitab, kata khawatir dalam bahasa Yunani dapat berarti reaksi seseorang terhadap kemiskinan, kelaparan, dan masalah lain yang dihadapi sehari-hari. Rasa khawatir sering berarti cemas akan hal-hal yang mungkin dihadapi dalam masa depan. Kita memang perlu memikirkan kebutuhan jasmani dan kesehatan orang yang kita sayangi. Tapi saat Yesus mengatakan jangan lagi khawatir, ia sedang menasihati para pengikutnya agar tidak terlalu menjadi khawatir soal hari esok, karena itu bisa membuat mereka menjadi resah dan tidak tenang. Banyak remaja merasa khawatir dan alasannya pun beragam. Sebuah buletin yang diterbitkan untuk memberikan pengarahan kepada orang tua melaporkan survei sedunia baru-baru ini atas kaum remaja berusia 15 hingga 18 tahun di 41 negara menyingkapkan bahwa memperoleh pekerjaan yang layak adalah hal yang paling dikhawatirkan di kalangan remaja zaman sekarang. Berikutnya adalah kekhawatiran mengenai kesehatan orang tua. Takut kehilangan orang yang dikasihi juga menduduki peringkat tinggi dalam daftar itu. Survei yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat mendapati bahwa tekanan untuk mendapatkan nilai yang baik juga merupakan kekhawatiran utama banyak anak muda di Amerika Serikat. Seorang remaja bernama Ashley mengatakan, "Aku khawatir akan masa depanku." Bagi banyak anak muda, kekhawatiran yang terbesar adalah kehidupan sosial mereka. Sebuah majalah di internet yang diperuntukkan bagi orang tua mengatakan, anak-anak usia belasan khawatir kalau tidak memiliki pacar. Tetapi seringkali mereka lebih khawatir kalau tidak mempunyai teman sama sekali. Seorang gadis remaja bernama Megan meratap, "Bagaimana kita bisa tampil keren dan percaya diri? Aku butuh teman." Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pemuda Kristen berusia 15 tahun bernama Nathanael. Anak-anak sekolah khawatir soal gaya. Mereka khawatir tentang cara mereka berjalan, berbicara, dan tampil di hadapan orang lain. Mereka takut kelihatan bodoh. Tugas sekolah dapat menjadi sumber khawatiran kita yang lain. Kita juga mungkin memiliki pekerjaan rumah dan kita menjadi semakin khawatir kalau kita dapat memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan keduanya. Prinsip yang berguna terdapat dalam Filipi 1 ayat 10, yaitu memastikan hal yang penting. Ya, kita perlu belajar untuk membuat prioritas. Pastikan kita mengerjakan tugas yang lebih penting, kemudian barulah kita mengerjakan tugas yang selanjutnya. Secara bertahap, kita akan mulai terbiasa untuk mengendalikan situasinya. Dan kalau kita merasa terbebani oleh khawatiran, jangan memendamnya saja. Amsal 12 ayat 25 berbunyi demikian. Rasa khawatir di hati manusia membuat hatinya terbebani, tapi kata-kata yang baik membuat hatinya gembira. Kita bisa mendapatkan kata-kata yang baik berupa anjuran hanya jika kita membicarakan khawatiran kita.
Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Jika kalian terus percaya dan tidak resah, kalian akan kuat. Ada 6 cara untuk melakukannya, yaitu dengan yang pertama, sering berdoa. Yang kedua, minta bimbingan Allah. Yang ketiga, belajar dari contoh-contoh di Alkitab. Lalu yang keempat, hafalkan ayat-ayat Alkitab. Yang kelima, bergaul dengan umat Allah. Dan yang keenam, perkuat keyakinan kita akan harapan di masa depan. Bagaimana agar kita tidak menjadi khawatir? Pertama, percaya kepada Allah. Jika burung saja beri makan dan bunga-bunga dihias dengan indah, bukankah Allah akan menyediakan kebutuhan kita sebagai manusia yang menyembahnya? Kedua, jalani hidup sehari demi sehari. Yesus berkata, jangan pernah khawatir soal besok, karena besok ada kekhawatiran lain lagi. Dengan menerapkan nasihat dari Yesus, kita akan terbebas dari penyakit, dan kita juga akan menikmati kedamaian batin atau yang Alkitab sebut sebagai kedamaian dari Allah. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat ya buat kalian semua. Dadah!